Selamat datang di cerita I Randomly Have a New Career Every Week, di mana seorang karyawan muda bernama Linyi yang meluapkan amarahnya kepada manajernya di kantor. Ia mengumumkan pengunduran dirinya dengan penuh emosi. Tiba-tiba sebuah kotak karton berisi buku dan dokumen dilemparkan di depannya mengejutkan Linyi. Manajernya dengan wajah memerah menatapnya dan memerintahkannya untuk keluar. Segera Linyi dengan mengambil barang-barangnya sambil bergumam tentang sulitnya hidup meskipun telah bekerja keras, hanya karena dirinya tidak memberi hadiah kepada atasan. Lalu saat itu ponselnya berdering, sebuah panggilan dari pacarnya. Linyi pun menjawab panggilan tersebut. Namun, pacarnya mengatakan bahwa dirinya ingin putus. Mendengar hal ini, Linyi pun terkejut. Dan Linyi menjatuhkan kotak karton di tangannya. Pacarnya juga mengatakan agar Linyi tidak datang ke pesta lagi dan tidak menghubunginya. Linyi pun menanyakan alasan di balik keputusan mendadak itu, bahkan menanyakan apakah ada orang lain. Pacarnya membentaknya dengan dingin menyatakan bahwa tidak masalah jika ada orang lain. Ia sudah cukup bersamanya yang tetap miskin dan tidak ingin membuang masa mudanya lagi. Mendengar perkataan itu, Linyi merasa semua energinya terkuras. Dirinya hanya bisa berdiri kaku mendengarkan rentetan celaan dari telepon, lalu pintu lift perlahan tertutup. Linyi pun mengatakan bahwa hari yang buruk dipecat dan ditinggalkan pacarnya. Tiba-tiba cahaya terang menyala di dalam lift. Seketika Linyi terkejut melihat seorang gadis cantik mengenakan piyama ketat muncul. Apaan nih, baru juga awal udah piyama keluar. Gadis itu memperkenalkan diri sebagai Ling Wei, pelayan dari sistem pengalaman profesi lengkap dan menyapa Linyi. Linyi tidak percaya dan menanyakan tentang sistem itu. Ling Wei mengulurkan tangannya dan 3 kartu muncul di layar. Merah muda bertuliskan pengemudi biru dan kuning. Ling Wei pun menjelaskan bahwa setiap minggu Linyi akan menjalani profesi baru secara acak dan menyelesaikan semua tugas akan memberinya hadiah, pada akhirnya membantunya menjadi taipan dunia. Mendengar hal itu, Linyi sangat gembira hingga melemparkan semua barangnya dan tertawa. Merasa waktunya telah tiba dengan sistem legendaris ini. Seketika notifikasi sistem muncul, mengucapkan selamat atas undangan yang diterima dan memberikan paket hadiah pendaftaran pengemudi 10 juta yuan. Kepemilikan 100% atas Grand Hotel Peninsula dan Pagani Huara senilai 30 juta yuan. Linyi pun tertawa riang, merasa bahwa dengan hadiah ini bahkan menjadi pengemudi seumur hidup pun akan sepadan. Ling Wei yang berdiri di sampingnya melompat-lompat dengan antusias mengingatkan bahwa setiap profesi hanya akan dialami selama seminggu, bukan seumur hidup. Tanpa ragu, Linyi segera memilih tombol terima. Berpikir ini lebih baik karena menjadi pemula. Dengan banyak uang dan profesi yang berganti setiap minggu, Ling Wei kemudian mengeluarkan sebuah benda aneh dari dalam piyama seksinya dan tersenyum nakal. Ling Wei pun mengatakan bahwa untuk mengambil alih Grand Hotel Peninsula, Linyi harus pergi ke tempatnya langsung. Dan Pagani Huara diparkir di area C nomor 22 di lantai parkir gedung Coyang dengan kunci mobil di tangannya. Ponsel Linyi menampilkan notifikasi. Akunnya telah menerima 10 juta yuan dari Daongban, dan Linyi telah terdaftar sebagai pemilik mobil. Lalu pintu lift pun terbuka, diiringi suara Linyi yang bertanya-tanya apakah lantai parkir memang di basement kedua. Dalam pikiran Linyi bahwa sistem ini benar-benar nyata. Rasanya seperti mimpi. Di depannya berdiri seorang gadis cantik berambut merah muda sedang memeriksa mobilnya. Linyi mendekat dan bertanya, apakah mobilnya rusak? Gadis itu adalah Ji Qingyan. Seperti biasa, agar mudah diingat, kita ubah jadi Neng Elsa ya, Bray. Lalu Neng Elsa pun membenarkan hal tersebut, bahwa mobilnya tidak bisa menyala. Linyi pun bertanya, apakah Neng Elsa membutuhkan bantuannya untuk mengantarkannya dengan mobilnya? Neng Elsa pun dengan senang hati menerimanya, dan mengatakan bahwa dirinya harus segera ke biro konstruksi. Dan tidak boleh terlambat lalu mengucapkan terima kasih. Tiba-tiba seorang pria berambut pirang yang kita panggil si Acuy mendekat dari kejauhan dan memeluk Neng Elsa. Dan hal ini membuat Neng Elsa terkejut. Si Acuy memandang Linyi, meremehkan Linyi sebagai karyawan rendahan yang tidak mungkin memiliki mobil bagus, dan menawarkan untuk mengantar Neng Elsa dengan mobil sportnya.
Lalu Neng Elsa pun langsung menarik tangannya dan mengatakan bahwa si Acuy orang mesum dan menyuruhnya menjauh, menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah menerima pendekatannya. Si Acuy pun mengatakan dirinya akan menunggu. Si Acuy kemudian mencoba membanggakan mobil sport barunya yang bernilai 2 juta yuan. Lalu Linyei maju dan mengatakan kepada si Acuy bahwa dirinya akan mengantar CEO dan mobilnya sudah terparkir di nomor 22 ada di depan. Si Acuy pun terkejut dan mengatakan mobil Linyi pasti jelek dan tidak cocok untuk Neng Elsa. Lalu mendesak Neng Elsa untuk naik Lamborghini miliknya saja. Seketika Neng Elsa memalingkan muka dengan jijik dan marah, menyuruhnya menjauh dan mengatakan bahwa dirinya menyukai mobil Linyi, bahkan jika itu mobil bekas. Saat Neng Elsa berjalan, ia tiba-tiba berhenti dan terkejut melihat sesuatu. Si Acuy yang berjalan di belakangnya menabraknya. Ia kemudian melihat Pagani Huara senilai 30 juta yuan di depannya dan berteriak kaget. Linyi pun mengatakan bahwa mobil ini miliknya. Hal ini pun membuat si Acut sangat marah dan mengatakan dirinya ragu bahwa mobil ini milik Linyi dan menanyakan apakah Linyi tahu betapa mahal mobil itu. Lalu Linyi pun mengeluarkan kunci mobil dan membuka pintu. Kemudian Linyi menyuruh Neng Elsa untuk masuk, lalu berbalik menghadap si Acuy dan mengatakan bahwa pria itu masih jauh dari standar jika ingin memikat Neng Elsa dengan mobil jeleknya. Si Acuy pun tercengang dan berpikir dalam hati tentang Pagani Huara senilai 30 juta yuan. Bahkan edisi terbatas yang sulit didapatkan meskipun memesan duluan. Seketika si Acuy tampak rendah hati. Si Acuy pun menempelkan wajahnya ke jendela dan memohon untuk ikut naik mobil Linyi. Linyi memandangnya dengan jijik dan menyuruhnya pergi karena tidak pantas naik mobilnya. Lalu melaju cepat meninggalkan si Acuy yang ketakutan. Saat di dalam mobil, Neng Elsa memandang Linyi dengan rasa kagum dan bertanya apakah mobil itu benar-benar milik Linyi dan apakah Linyi bukan hanya karyawan biasa di bagian penjualan. Lalu Linyi mengatakan bahwa dirinya sebenarnya adalah generasi kedua yang kaya raya, yang sedang mengalami kehidupan biasa, dan mengatakan bahwa selanjutnya adalah menjadi supir taksi. Dan Neng Elsa adalah penumpang pertamanya. Lalu Neng Elsa pun terhibur dan mengambil ponselnya. Dan mengiyakan hal itu. Tiba-tiba sistem di ponselnya menampilkan notifikasi. Permintaan naik mobil diterima. Kemudian mereka pun sampai di kantor biro konstruksi. Neng Elsa keluar dari mobil dan mengatakan pembayaran telah selesai dan mengucapkan terima kasih. Lalu Neng Elsa pun pergi dengan gerakan anggun, melambaikan tangan sebagai salam perpisahan. Pada saat ini Ling Wei tiba-tiba muncul di bahu Linyi dan mengatakan bahwa Linyi telah menyelesaikan tugas pertama. Hadiahnya 50.000 poin keahlian, progres 5% pekerjaan, dan 50 juta yuan. Linyi pun memandang ponselnya dengan ekspresi bahagia. Merasa luar biasa karena menyelesaikan satu tugas saja mendapat 50 juta yuan. Kemudian di Grand Hotel Peninsula yang sangat mewah, terdengar suara Liu Sisi yang memuji hotel itu sebagai hotel bintang 5 paling mewah di Shanghai kepada Yunji, pasangannya. Liu Sisi adalah mantan pacar Linyi dan mengatakan bahwa banyak selebriti mengadakan pernikahan mereka di sana dan bertanya-tanya, apakah pestanya juga bisa diadakan di sana? Yunji pun menjawab dengan sabar, bahwa tentu saja bisa diadakan di sana. Asal Liu Sisi suka mereka bisa memesan seluruh tempat yang harganya paling hanya sekitar 7 atau 8 juta yuan. Mendengar ini, Liu Sisi langsung memeluk Yunji erat-erat, berharap dirinya mengenalnya lebih awal. Yunji memeluk pinggang Sisi, matanya memandang ke kejauhan. Wajahnya sedikit tidak puas. Yunji pun bertanya, apakah itu Linyi? Seketika Liu Sisi marah dan mempertanyakan kehadiran Linyi di sini. Dan menyatakan bahwa Linyi yang miskin tidak akan membuatnya kembali. Linyi pun bertanya, apakah dirinya tidak boleh datang ke sana? Dan mengira tempat itu sama seperti hotel-hotel kecil lainnya. Yunji pun mengatakan bahwa Linyi sombong dan masih berpura-pura kaya mengingatkan bahwa itu adalah hotel bintang 5, bukan tempat untuk orang seperti Linyi masuki. Seketika Liu Sisi memanggil penjaga keamanan untuk segera mengusirnya. Lalu tim penjaga keamanan langsung berlarian ke arah sana. Yunji dengan percaya diri menyuruh Linyi keluar atau ia akan diusir.
Namun, para penjaga keamanan langsung membungkukkan badan hormat di depan Linyi dan mengatakan selamat datang CEO Lin. Seketika Liu Sisi dan Yunji pun terkejut. Liu Sisi masih tidak bisa mempercayai apa yang barusan terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Linyi hanya seorang karyawan bagian penjualan? Bagaimana mungkin dia menjadi pemilik Grand Hotel Peninsula ini? Penjaga keamanan mengatakan kepada Linyi bahwa mereka harus ke ruang rapat di lantai atas terlebih dahulu karena ada beberapa hal yang harus mereka laporkan. Linyi pun mengiyakan ajakan itu. Pada saat itu juga Liu Sisi sangat terkejut. Ia pun bertanya-tanya, apa yang terjadi? Ternyata dirinya telah melepaskan seorang generasi kedua kaya raya. Di ruang rapat, seorang karyawan memberikan Linyi tumpukan dokumen tebal dan mengatakan bahwa itu adalah laporan keuangan mereka dan meminta Linyi untuk melihatnya. Linyi pun mengatakan bahwa dirinya tidak membaca hal-hal semacam itu dan menyuruh mereka melanjutkan operasi seperti biasa karena dirinya percaya pada mereka semua. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Linyi menjawab menyuruh untuk masuk. Seorang karyawan tergesa-gesa masuk melaporkan kepada manajer Wang bahwa seorang tamu di kamar 1704 ingin mengajukan keluhan yang tidak dapat diselesaikan. Manajer Wang pun kebingungan dan menanyakan alasan keluhan tersebut. Karyawan itu menjelaskan bahwa tamu tersebut telah memesan layanan penyewaan mobil hotel. Tetapi Mercedes yang diinginkannya telah dipinjam oleh tamu VIP lain menggunakan hak istimewa. Kini tamu itu menolak mobil pengganti dan bersikeras ingin mengeluh. Mendengar hal ini, Linyi segera berdiri dan memberitahu kedua karyawan untuk kembali bekerja. Dan dirinya akan mengurus masalah mobil itu sendiri. Kedua karyawan itu membungkuk hormat. Lalu Linyi tiba di depan kamar 1704 dan mengetuk pintu dengan lembut. Seorang gadis cantik bernama Gu Jingsu atau yang sering dipanggil dengan Rosa. Membuka pintu mengenakan pakaian mandi. Linyi segera memperkenalkan diri sebagai petugas dari Grand Hotel Peninsula yang akan menyelesaikan masalahnya hingga ia puas. Rosa pun terkejut melihat penampilan Linyi yang tampan. Berpikir dalam hati tentang ketampanan pemuda itu yang melebihi idolanya. Lalu Rosa pun mengatakan bahwa itu bukan masalah besar. Cukup sediakan mobil lain. Linyi pun menawarkan mobil Pagani miliknya jika Rosa tidak keberatan. Rosa pun tersipu malu menolak karena merasa tidak mampu menyewanya dan tidak bisa mengendarainya karena supercar berbeda dengan mobil biasa. Mendengar hal ini, Linyi segera mengangkat kunci mobilnya dan tersenyum, mengajak Rosa berangkat dan Linyi sendiri yang akan mengantarkannya kemanapun. Wajah Neng Rosa pun berseri-seri karena senang. Ia merasa terlalu merepotkan Linyi. Namun karena terburu-buru, ia meminta Linyi menunggu sebentar agar ia bisa berganti pakaian. Rosa pun bergegas masuk dan perlahan melepas pakaian mandinya. Linyi yang duduk di luar melihat tubuh seksi gadis cantik itu di kamar mandi dan tidak bisa menahan diri hingga mimisan. Beberapa saat kemudian, Rosa kini tampil dengan gaun pendek yang modis dan mengatakan bahwa dirinya sudah siap dan mengajak untuk pergi. Pada saat yang sama di lobi utama, Liu Sisi sedang bertengkar dengan Yunji. Liu Sisi menyuruh Yunji untuk segera pergi. Tidak ingin Linyi salah paham. Yunji yang marah pun menyebut Liu Sisi wanita brengsek dan meremehkan bahwa Linyi masih peduli padanya. Salah satu teman perempuan Liu Sisi bertanya, apakah Linyi akan kembali setelah Liu Sisi berkata buruk tentangnya? Liu Sisi pun mengatakan bahwa setelah bertahun-tahun bersama, masih ada perasaan di antara mereka. Dan ia yakin Linyi akan luluh dan memaafkannya jika dirinya bersikap sedih. Teman yang lain menunjukkan rasa kagum, merasa tidak akan pernah mendapatkan pria kaya seperti itu seumur hidup. Liu Sisi tersenyum sinis dan mengatakan bahwa temannya tidak perlu menyesal. Karena setelah dirinya dan Linyi berbaikan, dirinya akan meminjam mobilnya dan mengajak temannya jalan-jalan. Anjing juga nih cewek. Tiba-tiba ia menoleh dan melihat Linyi dan Rosa berjalan ke arah mereka. Melihat mangsanya datang, Liu Sisi pun langsung berlari ke arah Linyi dan bertanya apakah Rosa adalah sekretaris Linyi dan menawarkan untuk mengurus Linyi mulai sekarang. Lalu Linyi yang kesal pun menanyakan siapa Liu Sisi dan apa hubungannya dengan dirinya. Liu Sisi pun meneteskan air mata buaya dan bertanya apakah Linyi benar-benar tidak mencintainya lagi setelah bertahun-tahun.
Dan apakah Linyi telah melupakan semua kenangan indah mereka bersama, bahkan membandingkan kemampuan Rosa dengan dirinya? Rosa pun bertanya, bagaimana Liu Sisi tahu kemampuannya tidak sebagus milik Liu Sisi, dan mengatakan bahwa Linyi baru saja memujinya bahwa ia jauh lebih hebat dari mantan pacarnya. Linyi pun langsung memeluk pinggang Rosa dan memandangnya dengan penuh kasih sayang, menyatakan bahwa bukan hanya kemampuan Rosa luar biasa, tapi kepribadiannya juga hebat. Hal ini Rosa terkejut sekaligus agak malu. Lalu Linyi memeluk bahu Rosa dan pergi meminta izin untuk pamit jika tidak ada urusan lain. Liu Sisi bergegas menghentikannya dan mengungkit kembali kebersamaan mereka selama bertahun-tahun. Lalu bertanya, apakah Linyi masih mencintainya? Dengan penuh emosi, seketika Linyi menanyakan apakah dirinya mencintai Liu Sisi yang kotor atau bentuk tubuhnya yang biasa saja. Linyi menyebut Liu Sisi sebagai jalang dan menyuruhnya pergi. Dan jangan pernah muncul lagi di depannya, karena melihatnya saja membuatnya mual. Liu Sisi yang merasa malu dan kalah menyaksikan Linyi pergi. Lalu di dalam mobil, Linyi bertanya ke Neng Rosa kemana ia ingin pergi. Rosa pun menjawab bahwa dirinya ingin pergi ke Hotel Jingxiu tempat temannya menikah dan meminta maaf karena merepotkan Linyi. Linyi pun tersenyum dan mengatakan tidak apa-apa karena Neng Rosa sudah membantunya sebelumnya. Lalu si Hotel Jingxiu, 3 wanita cantik dengan pakaian indah sedang menunggu di luar. Wanita berambut pirang mengatakan bahwa Neng Rosa berubah. Padahal beberapa hari lalu Neng Rosa masih membanggakan pacarnya yang membelikan Mercedes. Wanita berbaju hitam pun bertanya, mengapa Neng Rosa belum datang? Wanita ketiga ikut berkomentar untuk tidak mendengarkan omongan sombong Neng Rosa dan mempertanyakan bagaimana mungkin Neng Rosa mengenal orang kaya dengan hubungan yang dimilikinya. Ia juga menambahkan bahwa pacar-pacar mereka semua adalah generasi kedua kaya raya. Tetapi Neng Rosa bahkan tidak pernah memperkenalkan pacarnya pada mereka. Hanya cemburu dan membuat cerita sendiri. Tepat saat itu, sebuah mobil berhenti di depan mereka. Ketiga wanita itu menatap mobil sport yang bersinar. Lalu Neng Rosa turun dari mobil. Wanita berbaju hitam berseru kagum bahwa pacar Neng Rosa bahkan memberinya mobil Pagani dan merasa bahwa itu luar biasa. Rosa mengatakan bahwa dirinya telah membantu Linyi mengusir wanita yang mengganggunya. Jadi sekarang Linyi harus membantunya juga. Linyi menjulurkan kepalanya dari jendela dan dengan suara keras memanggil sayang kepada Neng Rosa, menyuruhnya untuk menikmati pesta dengan temannya. Kemudian di sebuah apartemen, Zhang Jingjing sedang berbicara kepada ibunya, mencoba menenangkan bahwa sewa hanya terlambat 10 hari dan tidak perlu khawatir berlebihan. Ia tersenyum dan meyakinkan ibunya bahwa ia akan meminta uangnya pada Linyi dalam beberapa hari. Dan itu pasti aman. Wu Jinlan, ibunya menjawab dengan marah, mempertanyakan bagaimana jika Linyi kabur dan menegaskan bahwa Zhang Jingjing pantas mendapatkan yang lebih baik, tidak perlu mengharapkan apa-apa dari Linyi, karena kelak ia akan menjadi pegawai negeri sipil. Ia juga menambahkan bahwa ia tidak tahan melihat pekerja upahan rendahan seperti Linyi. Lalu tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Zhang Jingjing membuka pintu dan kaget melihat Linyi. Linyi pun masuk dan mengatakan bahwa dirinya akan pindah dan datang untuk pamitan, akan segera pergi setelah selesai mengemas barang-barangnya. Wu Jinlan dengan marah memperingatkan bahwa Linyi tidak boleh pergi sebelum membayar sisa sewanya, dan tidak boleh berpikir bisa kabur tanpa membayar hutang. Linyi pun mengeluarkan ponselnya dan tersenyum, mengatakan bahwa Wu Jinlan salah paham dan dirinya akan membayar sewa sekarang. Ponsel Wu Jinlan langsung menerima notifikasi bahwa akunnya telah menerima 4.000 yuan. Wu Jinlan pun bingung dan mengatakan terima kasih dan menanyakan mengapa Linyi mentransfer 4.000 yuan, padahal sewanya hanya 2.000 yuan. Linyi pun mengatakan bahwa dirinya memang sering berhutang sewa padanya dan merasa bersalah. Melihat Linyi sudah mengemas barangnya dan berdiri di pintu, Wu Jinlan tidak bisa menahan diri untuk bertanya mengapa Linyi tiba-tiba pindah dan apakah ia punya rencana lain. Linyi pun mengatakan bahwa sekarang dirinya sudah mempunyai rencana yang cukup bagus. Kalau tidak, dirinya bisa mati kelaparan. Zhang Jingjing dengan cepat-cepat menawarkan bantuan untuk mengangkat barang-barangnya.
Wu Jinlan mengikutinya. Dalam pikirannya, ia harus mengikuti dan melihat apakah pemuda ini benar-benar pindah. Saat mereka turun ke bawah, mereka melihat sebuah mobil mewah diparkir di luar. Zhang Jingjing tidak bisa menahan diri untuk berseru kagum pada mobil super yang bagus dan cantik itu. Wu Jinlan pun bertanya di mana mobil Linyi karena dirinya tidak melihatnya. Linyi mengangkat kunci mobilnya dan mengatakan bahwa mobil itu tidak bisa dipakai lagi. Dirinya menggantinya dengan mobil itu dan meminta Zhang Jingjing meletakkan barang-barang ke dalam mobil. Seketika ibu dan anak pun kaget. Wu Jinlan pun bertanya, apakah Linyi bukan pekerja upahan? Dan sejak kapan ia menjadi kaya? Linyi pun mengatakan bahwa dulunya bekerja hanyalah pengalaman hidup. Dirinya tidak perlu berpura-pura lagi sekarang. Dan sebenarnya dirinya adalah generasi kedua kaya raya. Sambil menyaksikan mobil itu pergi, Zhang Jingjing berkata pelan bahwa dulu ibunya mencela Linyi karena miskin dan sekarang ia kaya. Wu Jinlan langsung mencubit telinganya dan memperingatkan Zhang Jingjing untuk tidak memikirkan hal-hal yang tidak penting. Ia menegaskan bahwa dulu Linyi tidak pantas untuknya. Dan sekarang Zhang Jingjing ada yang tidak pantas untuk Linyi dan menyuruhnya pulang dan belajar. Di sebuah hotel mewah, seorang karyawan mengumumkan sambutan kepada Tuan Lin bahwa suite presiden sudah siap. Linyi memesan agar barang-barang dari mobil dibawa ke atas, lalu membawakannya makanan karena ia lapar setelah seharian sibuk. Setelah makanan enak disantap, Linyi menggosok perutnya dan mengatakan bahwa makanan di hotel bintang 5 memang lezat. Lalu ponselnya menampilkan notifikasi dari Neng Elsa yang mengatakan bahwa ia sudah selesai bekerja dan menanyakan apakah Linyi bisa menjemputnya di kantor biro konstruksi. Linyi pun membalas bahwa ia akan sampai dalam 30 menit. Lalu di biro konstruksi, Elsa yang sedang menunggu di luar melambaikan tangan. Setelah naik mobil, Linyi pun mengatakan bahwa seharusnya memesan tumpangan lebih awal. Elsa yang tidak mengerti pun bertanya, apa maksudnya? Linyi pun mengangkat ponselnya menjelaskan untuk memesan tumpangan melalui aplikasi. Dirinya menambahkan bahwa jika Neng Elsa tidak memesan tumpangan, ia tidak akan dapat uang. Elsa pun seketika tertawa dan mengatakan bahwa dirinya akan memesan tumpangan. Ia berpikir dalam hati, sebelum ia mengemudikan mobil super senilai 30 juta yuan. Ia bekerja sebagai karyawan penjualan di perusahaan dan selalu mencapai target. Setelah dipecat, ia menjadi pengemudi online dan tetap bekerja keras. Ia melanjutkan pemikirannya itu bisa dimengerti. Tapi kenapa orang rajin seperti dia bisa dipecat? Pasti ada sesuatu di balik ini yang tidak diketahuinya. Sepertinya ia harus menyelidiki hal tersebut dengan hati-hati. Beberapa waktu kemudian, Neng Elsa mengatakan bahwa ia sudah memesan tumpangan. Linyi langsung menjawab bahwa ia sudah menerima pesanan tumpangan. Tiba-tiba Ling Wei muncul entah dari mana mengejutkan Linyi. Ia menenangkannya, mengatakan bahwa Neng Elsa tidak bisa melihatnya. Ling Wei menopang dagunya dan memandang Neng Elsa, menyatakan bahwa gadis itu sangat cantik dan sistem memberinya skor di atas 85 poin. Ia benar-benar cantik. Lalu ia tiba-tiba melompat-lompat mengumumkan keberhasilan menerima pesanan kedua. Misi aktif menjemput dua wanita cantik dengan skor 85 poin atau lebih. Hadiahnya 10.000 poin keahlian progres 50% pekerjaan. Lalu Linyi memandang Ling Wei yang bersandar di pahanya dan bertanya, apa jenis kecantikan yang dianggap 85 poin atau lebih? Ling Wei menjawab dengan ceria dan memberi petunjuk. Neng Elsa adalah wanita cantik. Melihat ekspresi serius Linyi, Neng Elsa pun bertanya, mengapa ia terlihat begitu cemas? Seolah masalahnya lebih berat daripada yang sedang ia hadapi. Namun, Linyi balik bertanya tentang masalah apa yang dihadapinya. Apakah itu masalah pribadi atau pekerjaan? Lalu Neng Elsa tidak menyembunyikan dan menceritakan masalah pekerjaannya. Baru-baru ini perusahaannya ingin mengadakan konferensi pers. Tetapi setelah menghubungi semua hotel bintang 5 di kota, tidak ada satupun yang bisa menyediakan waktu dan lokasi yang cocok karena semua sudah penuh dipesan. Ia khawatir tentang bagaimana cara menyelesaikan acara tersebut. Linyi langsung menyarankan untuk mencoba memesan di Grand Hotel Peninsula, menyatakan bahwa standar hotel itu pasti memenuhi syarat.
Seketika Neng Elsa tertawa menganggapnya bercanda, karena Grand Hotel Peninsula adalah hotel bintang 5 terbaik di Shanghai. Ia tidak takut untuk membayar mahal, tetapi menganggap itu hampir mustahil untuk memesan secara mendadak. Linyi meyakinkannya dan mengatakan bahwa tidak selalu mustahil dan dunia ini penuh kejutan. Ia bahkan menyamakannya dengan kejadian mereka hari itu, menyeratkan bahwa siapa tahu jika Neng Elsa pergi ke sana, ia malah akan mendapatkan apa yang diinginkan. Elsa pun terpengaruh oleh optimis Linyi. Neng Elsa mengakui bahwa Linyi pandai berbicara. Ia akhirnya memutuskan untuk mengikuti saran Linyi kali ini dan meminta Linyi untuk memutar arah menuju Grand Hotel Peninsula untuk mencoba. Seketika Linyi langsung memutar kemudi itu dengan mulus berputar balik. Lalu Neng Elsa menambahkan, ia harus mengatakan terlebih dahulu jika negosiasinya gagal. Ia tidak akan membayar biaya tumpangan itu dan Linyi akan menanggung semuanya sendiri. Linyi tersenyum licik. Ia kemudian bertanya, bagaimana jika negosiasinya berhasil? Dan Linyi menawarkan untuk menjadi pembicara. Neng Elsa kemudian bertanya, hadiah apa yang diinginkan Linyi? Linyi pun tersenyum, menyarankan agar Neng Elsa melakukan 10 kali jongkok. Lalu Neng Elsa pun bertanya heran tentang gerakan jongkok itu. Neng Elsa membuka ponselnya untuk mencari penjelasan. Setelah melihatnya, ia agak menyesal karena gerakan itu cukup memalukan. Namun ia kemudian berpikir bahwa ia sudah menelepon manajer hotel sebelumnya dan diberitahu tidak ada tempat. Jadi ia menyetujuinya. Dengan percaya diri, Neng Elsa menyanggupi untuk melakukan jongkok. Lalu di Grand Hotel Peninsula dan berdiri di meja resepsionis. Neng Elsa memperkenalkan diri dan ingin bertemu dengan manajer Wang Qianlong. Resepsionis yang melihat Linyi di belakangnya dan memberi isyarat ramah. Resepsionis tersenyum menyuruh Neng Elsa menuju ke tempat resepsi terlebih dahulu dan menunggu sebentar. Ia akan memberitahu manajer Wang. Resepsionis itu berpikir dalam hati bahwa itu adalah bos baru yang berpura-pura menjadi orang biasa dan bersenang-senang. Ia juga berpikir bahwa wanita itu jauh lebih baik daripada mantan pacar Linyi yang dulu. Dan ia harus memberitahu manajer Wang agar rahasia ini tidak terbongkar. Tidak lama kemudian, Wang Qianlong datang dan berjabat tangan dengan Neng Elsa, menyambut tamu terhormat dan meminta maaf karena belum sempat menyambutnya lebih awal. Lalu Neng Elsa dengan sopan memperkenalkan diri dan langsung pada inti pembicaraan. Dan Neng Elsa menyampaikan bahwa ia adalah CEO dari grup Chaoyang dan perusahaannya ingin mengadakan konferensi pers. Lalu menanyakan apakah auditorium di Grand Hotel Peninsula tersedia dalam waktu dekat. Ia berpikir dalam hati bahwa ia sudah tahu jawabannya dan tidak punya harapan besar karena skala grup CHO yang belum cukup besar untuk memiliki pengaruh besar. Namun yang mengejutkannya, Wang Qianlong langsung menyetujuinya. Wang Qianlong menyatakan tidak masalah. Mereka akan mengaturnya dan berusaha semaksimal mungkin. Kabar baik ini membuat Neng Elsa sangat senang. Ia menanyakan apakah itu benar dan mengucapkan terima kasih kepada manajer Wang. Menjelaskan bahwa rencana konferensi pers akan diadakan 10 hari lagi. Lalu saat di dalam mobil, Neng Elsa masih merasakan kebahagiaan. Ia menyebut Linyi sebagai penyelamatnya dan tidak menyangka Linyi benar bahwa sebuah keajaiban benar-benar terjadi. Linyi yang menciptakan keajaiban itu berpura-pura polos. Ia mengingatkan Neng Elsa bahwa ia sudah mengatakan akan ada keajaiban dan sekarang negosiasi sudah selesai. Jadi Neng Elsa harus memenuhi taruhan mereka sebelumnya. Seketika Neng Elsa merasa malu dan bertanya mengapa Linyi masih mengingat itu dan menyatakan sebagai CEO grup Chaoyang, ia tidak mungkin tidak menepati janji. Melihat Linyi buru-buru melepas sabuk pengaman, ia semakin bingung. Neng Elsa pun bertanya, apa yang Linyi lakukan karena mereka masih di dalam mobil dan menyarankan untuk pulang dulu. Tapi Linyi sudah ke belt sange dan tidak sabar. Menyatakan tidak apa-apa di dalam mobil. Asalkan Neng Elsa memenuhi janjinya, ia akan puas. Seketika Neng Elsa meregangkan kakinya yang panjang di dalam mobil. Ia masih merasa tidak nyaman dan berkata bahwa di sana tidak cukup ruang. Bagaimana jika mereka pergi ke rumahnya saja? Mendengar hal ini, Linyi langsung menginjak padel gas. Linyi pun menyetujui lalu melaju cepat membuat Neng Elsa kaget.
Lalu Neng Elsa memprotes bahwa Linyi mengemudi seenaknya hanya untuk beberapa gerakan jongkok. Emang kalau masalah perebol-ebolan ini meresahkan Jing. Mereka pun akhirnya sampai di Villa Yuncui. Terlihat Neng Elsa bersandar di kursi. Tubuh seksinya semakin menonjol. Ia menoleh pada Linyi dengan malu-malu dan bertanya, apakah Linyi ingin melihatnya sekarang? Linyi sudah duduk di kursi, mendesaknya untuk cepat karena ada hal lain yang harus ia lakukan nanti. Elsa pun tersipu dan mengingatkan bahwa ia belum pernah melakukan latihan seperti itu sebelumnya. Mungkin tidak akan bagus dan meminta Linyi untuk tidak memarahinya. Linyi pun tersenyum meyakinkan menyuruhnya tenang saja. Seketika Neng Elsa pun mulai mengatur posisi, berdiri dengan kaki selebar bahu. Lalu Neng Elsa meletakkan tangannya di atas kepala, malu-malu dan mulai melakukan jongkok turun. Pemandangan di antara kedua kakinya terbuka lebar. Jing pemandangan yang membuat kalian ngaceng bray. Linyi memandang dengan puas, bahkan sampai mimisan, dan mengatakan bahwa Neng Elsa sangat gede. Lalu tiba-tiba pintu terbuka. Seorang pria muncul dan melihat adegan ini terkejut, dan bertanya apa yang sedang mereka berdua lakukan. Diciduk bapaknya Njing. Seketika Neng Elsa dan Linyi membeku seolah tertangkap basah. Dan hal ini membuat Neng Elsa terkejut dan melihat pria yang baru masuk. Ia memanggilnya ayah, menanyakan mengapa ia ada di sana. Suasana di ruang tamu sangat canggung. Ketiganya diam. Lalu ayah Neng Elsa pun bertanya, apakah ia seharusnya tidak ada di sana? Apakah ia seharusnya berada di bawah mobil? Seketika Neng Elsa buru-buru menjelaskan kepada ayahnya untuk tidak salah paham bahwa Linyi adalah instruktur yoga yang ia undang. Linyi merasa kecewa, berpikir dalam hati bahwa ia datang di waktu yang salah. Namun ayah Neng Elsa memiliki mata tajam. Ia langsung menunjukkan keanehan, mempertanyakan instruktur yoga mana yang hanya duduk dan menonton tanpa langsung memberi panduan. Kata-katanya yang tajam membuat Neng Elsa terkejut, seolah tertangkap basah. Ia buru-buru mencari alasan bahwa Linyi adalah instruktur yoga tingkat tinggi. Neng Elsa menjelaskan bahwa Linyi hanya bertanggung jawab memberi panduan secara verbal dan biasanya tidak ikut melakukannya sendiri. Alasan Neng Elsa tidak diterima ayahnya menyuruhnya berhenti bicara dan minggir karena ada sesuatu yang ingin ia bicarakan dengan Linyi. Linyi yang masih duduk di kursi memikirkan jalur karir masa depannya. Ia berpikir, pekerjaan ini cukup menghasilkan dan jika nanti ia jadi instruktur gym pasti hebat. Tiba-tiba ayah Neng Elsa duduk di samping Linyi dan membuat Linyi langsung ketakutan dan mundur panik. Ayah Neng Elsa pun bertanya kepada Linyi. Ayah Neng Elsa menanyakan nama Linyi dan pekerjaannya. Linyi menyebutkan namanya Linyi dan bekerja sebagai kang ojek online. Ayah Neng Elsa merasa terkejut sekaligus marah. Ia membentak agar Linyi tidak berbicara omong kosong, menanyakan apa yang bisa dicapai seorang pengemudi online dan menyeratkan bahwa Linyi membutuhkan mobil sport untuk menarik perhatian putrinya. Linyi dengan cepat kembali menggunakan lidah emasnya. Linyi menjelaskan, tapi sebenarnya pamer bahwa ia mengemudikan mobil sport untuk online. Wajah ayah Neng Elsa langsung cerah. Ia menepuk bahu Linyi dan tertawa. Ayah Neng Elsa menyimpulkan bahwa mobil Pagani edisi terbatas yang diparkir di luar itu milik Linyi, memujinya sebagai anak yang bagus dan jauh lebih baik daripada anak-anak kaya yang sombong. Ia merasa lega menyerahkan putrinya kepada Linyi. Linyi yang merasa situasi ini berjalan terlalu jauh. Dalam hatinya, ia penuh kebingungan. Ia hanya seperti menonton siaran langsung. Namun, entah bagaimana justru terseret ke dalam urusan yang rumit dan pribadi. Lalu Neng Elsa langsung menjelaskan pada ayahnya bahwa hubungan mereka bukan seperti itu. Ayah Neng Elsa menghela napas. Wajahnya penuh pengertian terhadap dunia anak muda. Ia mengerti. Ia melambaikan tangan pada dua orang muda tersebut, tidak lupa tersenyum dan berkata bahwa ulang tahun kakek Neng Elsa akan segera tiba dan mereka berdua harus datang bersama agar keluarga bisa saling mengenal. Ayah Neng Elsa menyuruh mereka berdua melanjutkan saja, dan ia tidak ingin mengganggu kesenangan mereka. Begitu ayah Neng Elsa pergi, Neng Elsa pun langsung jatuh ke kursi. Ia berkata pada Linyi dengan canggung dan meminta maaf bahwa ayahnya salah paham tentang mereka.
Segera setelah itu, Linyi menjatuhkan Neng Elsa ke kursi. Linyi mengatakan bahwa salah paham ini lumayan bagus. Nah, ini baru adegan ebol-ebol dimulai Bray. Lalu Linyi memandangnya dengan tatapan bergairah dan mengatakan bahwa gunung Neng Elsa sangat gede. Dan menanyakan apakah mereka akan melanjutkan. Seketika Neng Elsa merasa malu sekaligus berharap. Wajahnya memerah total, tapi ia masih berusaha bertindak dingin, menanyakan melanjutkan apa karena mereka sudah salah dimengerti seperti itu. Linyi meletakkan tangannya di paha Neng Elsa, menyentuh pahanya dan berkata dengan serius seolah memberi instruksi. Menanyakan melanjutkan apa lagi karena Neng Elsa baru saja melakukan jongkok dan otot daerah itu pasti sakit dan tidak nyaman. Lalu Neng Elsa langsung merasa malu. Ia mendorong Linyi. Linyi pun tampak serius dan menunjuk dengan jarinya seolah memberi pelajaran bahwa jongkok fokus pada kelompok otot itu. Mendengar hal ini, Neng Elsa merasa bersalah dan berpikir dalam hati bahwa Linyi membicarakan manfaat olahraga. Padahal ia mengira Linyi ingin mengebol-ebol dirinya. Nggak jadi ebol-ebol, Bray. Padahal kalian udah ngaceng. Lalu tiba-tiba telepon Linyi berdering. Linyi mengeluarkannya dan melihat pesan yang berisi bahwa dirinya baru saja pergi. Namun rekan-rekan kerja sudah merindukannya. Mereka mengusulkan untuk mengadakan makan malam bersama. Sebuah pesta perpisahan sederhana sebagai bentuk penghargaan dan kebersamaan yang telah terjalin. Linyi segera pergi, tidak lupa mengucapkan selamat jalan pada Neng Elsa. Ia mengatakan bahwa ia ada urusan dan harus duluan dan mereka akan melanjutkannya lain kali. Elsa yang duduk di kursi mengernyitkan bibirnya. Neng Elsa bergumam untuk Linyi cepat pergi, menyebutnya bajingan. Lalu Linyi pun sudah tiba di lokasi. Wang Ying melihatnya masuk dan langsung melambaikan tangan mengajak Linyi duduk di tempat yang sudah ia siapkan. Di meja makan tidak hanya ada Wang Ying, tetapi juga banyak orang lain. Seperti Li Jiangdong dan Huang Youwi yang memandang Linyi dengan sinis. Wang Ying pun langsung mendekat dan menegur Linyi. Wang Ying mengatakan bahwa Linyi terlalu gegabah mengundurkan diri karena dengan bakatnya, jika ia bertahan sedikit lebih lama, posisi manajer penjualan pasti akan menjadi miliknya. Huang Youwei langsung membantah. Huang Youwei mengatakan bahwa hasil kerjanya tidak kalah dengan Linyi dan mempertanyakan bagaimana Wang Ying tahu posisi manajer penjualan pasti akan menjadi milik Linyi. Wang Ying pun mengatakan bahwa Linyi memiliki hasil kerja yang lebih baik dari Huang Youwei, sehingga posisi manajer penjualan pasti akan menjadi miliknya. Huang Youwei pun tertawa bangga dan bertanya, untuk apa Linyi memiliki hasil kerja yang bagus jika ia tetap dipecat? Ia langsung mengambil segelas anggur dan berdiri dengan nada menjilat. Ia berkata bahwa ia mendengar surat penunjukan Li Jiangdong akan segera datang, dan ia mengusulkan untuk mengangkat gelas untuk bersulang merayakan. Li Jiangdong pun berpura-pura melambaikan tangan, seolah tidak ingin mencuri perhatian dari Linyi. Meskipun ia akan segera menjadi manajer penjualan. Linyi yang melihat tingkah laku munafik orang-orang di sekelilingnya mengatakan bahwa ia merasa mereka tidak benar-benar datang untuk mengucapkan selamat jalan padanya, melainkan sengaja hanya ingin pamer. Li Jiangdong berdiri dan tersenyum sinis dan mengatakan bahwa Linyi salah dan mereka juga punya niat baik untuk mengucapkan selamat jalan. Namun ia juga menanyakan, apakah Linyi punya rencana baru? Mengingatkan bahwa hidup di kota besar seperti Shanghai tidak mudah dan menyarankan Linyi pulang saja ke desa. Huang Youwei pun ikut meledek dan menyebut Linyi anak yatim yang bahkan tidak punya rumah, sehingga tidak bisa pulang. Li Jiangdong terus mengejek menawarkan posisi penjaga keamanan di lingkungan tempat tinggalnya karena ia cukup kenal dengan manajer properti di sana. Sambil mengangkat gelas anggur ke arah Linyi, Wang Ying pun memandang Linyi dengan cemas. Ia khawatir kata-kata Li Jiangdong akan menyakiti hatinya. Linyi menyadari ia diremehkan, menjawab dengan santai bahwa ia tidak mau merepotkan mereka dan hanya akan ngojek saja. Saat mereka masih berbicara, seorang pegawai restoran membuka pintu dan bertanya, siapa pemilik mobil Pagani di luar? Linyi pun menoleh dan bertanya, ada apa dengan mobil Pagani itu? Pegawai itu menjawab dengan cemas bahwa mobil itu menghalangi jalan masuk kendaraan lain dan ingin meminta pemiliknya sedikit memundurkannya.
Orang-orang di ruangan itu melihat keluar jendela dan memandangi mobil Pagani, mereka pun memberikan banyak pujian. Lalu Li Jiangdong mengatakan bahwa hanya orang sangat kaya yang bisa membeli mobil semacam itu. Huang Youwei pun berbalik ke arah Li Nyi dan mengatakan bahwa Li Nyi terlalu polos karena orang sedang membicarakan Pagani, bukan mobil bekasnya yang rusak. Melihat kesombongan Huang Youwei, seketika Li Nyi mengeluarkan kunci mobil Pagani dan berkata dengan bangga bahwa itu mobilnya dan ia berhak bertanya. Seketika orang-orang yang melihat kunci mobil itu langsung terkejut. Li Jiangdong pun tidak percaya dan bertanya bagaimana Li Nyi yang anak yatim bisa mendapatkan uang untuk membeli mobil. Li Nyi pun seketika marah mendengar perkataan dari Li Jiangdong. Ia memandangnya dingin dan mengatakan bahwa anak yatim juga bisa punya uang. Kelas Bang Li Nyi. Lalu Li Nyi pun berbalik untuk pergi dan mengatakan bahwa ia duluan karena makan malam itu membosankan baginya dan menawarkan untuk mengantar Wang Ying pulang. Wang Ying tersenyum dan menyetujuinya. Li Jiangdong bergegas menghentikan Li Nyi. Suaranya terdengar manis dan meminta maaf atas ucapan tidak sengajanya tadi. Li Nyi yang melihat aktingnya dan merasa jijik. Ia mendorong tangan Li Jiangdong dan mengatakan bahwa Li Jiangdong akan segera menjadi manajer penjualan. Jadi, bagaimana mungkin ia seorang anak yatim bisa mengganggunya? Kemudian, ia pun pergi meninggalkan mantan rekan kerjanya yang goblok dan sombong. Orang-orang pun hanya bisa berdiri di lantai atas dan memandangi mereka pergi. Wang Ying duduk di dalam mobil, memandang interior mobil dengan kagum. Matanya berbinar saat melihat sekeliling. Ia pun terkejut mengatakan, telah lama mereka bekerja bersama, tetapi tidak tahu kalau Li Nyi adalah orang kaya. Li Nyi pun menjelaskan bahwa itu adalah warisan, dan jika bukan karena alasan tak terhindarkan, ia tidak ingin memamerkannya. Wang Ying seketika bertanya, apakah Li Nyi benar bekerja sebagai kang ojek? Li Nyi pun membenarkan hal tersebut, dan mengeluarkan ponselnya, lalu bertanya, apakah Wang Ying membuat akun untuk mendukungnya? Wang Ying langsung menyetujuinya dan mengeluarkan ponselnya untuk mendaftar, dan mengatakan bahwa Li Nyi terlalu antusias. Dan jika ia tidak mendukungnya, rasanya seperti memanfaatkan Li Nyi. Saat Wang Ying sedang mendaftar, sistem mulai memindai gambarnya. Skor totalnya hanya 84, sehingga Li Nyi tidak bisa memenuhi syarat misi. Li Nyi pun merasa kecewa dan bertanya dalam hati, apakah sistem terlalu ketat? Li Nyi berpikir bahwa Wang Ying sangat cantik dengan tubuh indah, dua gunung kembar yang gede dan wajah menawan. Ditambah sedikit pesona memikat, ia tidak bisa percaya jika sistem menolaknya. Wang Ying melihat Li Nyi yang terus memandanginya tanpa berkedip dan bertanya, ada apa? Seketika Li Nyi langsung bertanya, apakah ada cara untuk meningkatkan daya tarik Wang Ying? Wang Ying pun menjawab bahwa meningkatkan daya tarik berarti membuat diri lebih menarik dan itu mudah. Mendengar hal ini, Li Nyi pun bertanya serius, bagaimana caranya? Wang Ying tersenyum dan mengeluarkan sepasang stoking jaring dari tasnya, lalu memakainya. Lalu setelah itu ia membuat pose menggoda dan memandang Li Nyi sambil tersenyum. Wang Ying mendekati Li Nyi dan sedikit menurunkan kerah bajunya. Njing gede becok. Lalu memandangnya Li Nyi dan bertanya, apakah terasa bedanya? Li Nyi pun memanfaatkan momen ini dan meminta sistem memindai lagi. Kali ini persyaratan berhasil dipenuhi. Skor total Wang Ying adalah 85 dan menyelesaikan 15% dari misi. Sistem memberi hadiah sebuah villa di Pavilion Duju dan memintanya menemui manajer penjualan untuk menerima hadiah tersebut. Melihat bahwa ia diberi seluruh villa, Li Nyi tidak bisa menahan diri. Wang Ying duduk di sebelahnya, memandangnya dengan bingung. Lalu Li Nyi mengantar Wang Ying pulang. Wang Ying memandang Li Nyi dengan harapan dan bertanya, apakah ia mau mampir dan ngobrol sebentar karena suaminya sedang perjalanan bisnis hari itu? Ternyata seorang MILF Braigelo. Namun Li Nyi menolak dengan sopan. Ia mengatakan sedang sibuk dan akan datang untuk mampir lain kali saat suaminya sedang perjalanan bisnis. Itu kalau di posisi kalian bakal gimana, Bray? Komen di bawah. Wang Ying mendengar hal ini lalu dengan main-main menepuk lengannya dan menyebut Li Nyi jahat sekali.
Ia pun turun dari mobil, mengucapkan selamat jalan pada Linyi dan mengingatkannya untuk datang lagi. Lalu hari berikutnya, Linyi pun pergi ke kantor penjualan-penjualan klub Kyushu untuk menerima hadiah dari sistem.